Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Saudara, kita ada di penghujung bulan November. Dan saudara, kalau kita melihat perjalanan kita selama bulan ini, baik atau buruknya, susah atau senangnya, kita tetap percaya saudara bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun di dalam duka ataupun suka. Ia ada bersama dengan kita. Dan oleh karena itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang sungguh. Kita mau mencari wajahnya, kita mau menikmati persekutuan dengan firman-Nya. Dan pagi ini sebelum kita akan membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kita mohon hikmat darinya. Tuhan, kami bersyukur untuk hari kami, untuk hidup kami. Jikalau kami masih diberikan kepercayaan untuk meneruskan, melanjutkan kehidupan kami boleh beraktivitas, kami boleh berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi dan mengasihi kami boleh bekerja, kami boleh sekolah dan sebagainya. Kami sungguh menyadari semua adalah karena anugerah Tuhan. Engkau yang menopang kami, Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu berjalan bersama dengan umat-Mu. Dan Tuhan, tolonglah kami saat ini, kami hendak membaca merenungkan firman-Mu. Ajar kami dan bentuklah hati kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berbicaralah, kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian kasih Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang kelima ayat yang ke-8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, kita sebagai manusia, saudara, kita itu cenderung menolak, menghindari yang namanya penderitaan. Bahkan saudara, ada orang-orang yang menganggap bahwa penderitaan itu merupakan hukuman dari Tuhan. Nah, namun saudara, firman Tuhan justru menunjukkan sesuatu yang mengejutkan kita, yaitu bahwa Yesus sang anak Allah sendiri belajar taat kepada Bapa melalui penderitaan. Nah saudara, jika Kristus saja ditempa melalui kesengsaraan, maka penderitaan sesungguhnya bukan akhir dari kisah iman kita, melainkan jalan untuk menjadi semakin serupa dengan Dia. Nah itulah saudara yang menjadi poin dari penulis surat Ibrani yang mengingatkan kita bahwa ketaatan Kristus tidak dibentuk di puncak kemuliaan, tetapi justru dibentuk di lembah penderitaan. Di Taman Getsemani Yesus berdoa, jadilah kehendak-Mu, dan di sanalah kasih dan ketaatan sejatinya diuji. Ya, tidak perlu belajar untuk taat karena kurang taat, tetapi melalui penderitaan Tuhan memberikan teladan, Yesus memberikan teladan bahwa di dalam penderitaan pun kita tetap bisa taat kepada Allah. Dan ketaatan Yesus yang Ia tunjukkan kepada kita adalah ketaatan yang sempurna. Inilah inti Injil. Kristus yang menderita telah taat bagi kita yang sering kali memberontak. Kita menolak untuk taat. Penderitaannya bukan sekedar contoh, tetapi juga penebusan kita. Melalui salib Ia menanggung akibat dosa kita dan membuka jalan agar penderitaan kita kini memiliki makna yang baru. Ketika kita menderita, kita dipanggil untuk masuk di dalam perjalanan yang sama, bukan? Itu bukan untuk menebus diri, tetapi untuk diubah oleh kasih Allah. Seperti logam yang dimurnikan dalam api, iman kita dimurnikan agar semakin memantulkan gambar Kristus. Dalam penderitaan kita belajar percaya. Di dalam penderitaan kita belajar untuk berharap hanya kepadanya. Kita tidak menyerah. Kita tidak pasrah. Tetapi kita berserah pada Allah. Nah saudara, mungkin hari-hari ini engkau sedang melalui masa-masa yang sulit. Entah itu karena sakit di dalam tubuhmu, entah karena engkau mengalami kehilangan orang-orang yang engkau kasihi. Mungkin ada tekanan-tekanan hidup di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan keluarga.
Mungkin engkau punya banyak doa-doa yang belum dijawab. Tapi ingatlah, memandanglah kepada Kristus, pandanglah Kristus. Penderitaan bukan tanda Allah sedang meninggalkan saudara, tetapi kesempatan untuk mengenal Dia, hatinya lebih dalam lagi. Jangan hanya minta Tuhan mengangkat penderitaan itu, tapi mintalah agar hati saudara dan saya diubah melaluinya. Kita makin kenal Dia, kita makin mengenal kasih dan kuasa-Nya. Sebab tujuan Tuhan, saudara, bukan bagaimana membuat hidup kita berhasil, semakin sukses. Saudara, tujuan Tuhan adalah bagaimana kita semakin serupa dengan Dia, semakin serupa dengan gambaran anaknya yang tunggal itu. Dan di sanalah, saudara, penderitaan menemukan makna yang terdalam, menjadi alat kasih Allah untuk membentuk kita semakin serupa dengan Dia di dalam kehendak-Nya. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Betapa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman pun Engkau berjalan bersama dengan kami. Sebab di sanalah Engkau mengajar kami, membentuk kami, memurnikan kami, untuk kami boleh semakin serupa dengan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh tetap melihat kasih-Mu di dalam pergumulan kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.